Video selanjutnya akan membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Sedangkan sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, asalkan sampel yang diambil itu harus betul-betul representatif dari populasi atau mewakili semua populasi. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Teknik sampling dibagi menjadi dua, ada probability dan non-probability. Probability artinya pengambilan sampel itu memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota yang ada pada populasi. Sedangkan non-probability kebalikannya, yaitu tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling ini dibagi menjadi 4, ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling ada 6, ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling identitas, dan purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Teknik sampling probability yang pertama ada simple random sampling. Nah, pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan apapun, jadi tinggal diacak saja. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Nah, ini bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya, jumlah pegawai yang lulus S1 45, S2 30, STM 800, SD 300. Nah, jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kebalikan dari yang nomor 2. Misalnya, pegawai dari unit tersebut ada 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 800 orang SMU, 700 orang SMP. Nah, yang 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil. Sedangkan yang SMU dan SMP itu hanya diambil beberapa saja. Terakhir, area sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti sangat luas. Misalnya, objek yang akan diteliti itu penduduk dari suatu negara, maka bisa diambil melalui provinsi atau bukan melalui hanya provinsi, kabupaten, atau kecamatan. Jadi, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, itu pengambilan sampelnya ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas, yaitu negara, sampai ke wilayah terkecil. Nah, setelah terpilih sampel terkecil, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Teknik sampling non-probability sampling ada sampling sistematis.
Ini berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, kita akan meneliti suatu kelas. Nah, jumlah dalam kelas itu ada 40 orang, maka diberi nomor urut 1 sampai 40. Lalu kita ambil mana yang akan menjadi sampelnya sesuai nomor urut. Nah, pengambilannya itu bisa kita memilih yang nomor ganjil saja atau genap saja, gitu ya. Nah, selanjutnya ada sampling kuota. Nah, ini untuk menentukan sampel dan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Nah, misal kita akan meneliti tentang hasil belajar mahasiswa, 100 mahasiswa di IAIN Salatiga, maka kita harus mendapatkan sampel sejumlah 100 orang. Selanjutnya ada sampling insidental, yaitu berdasarkan kebetulan. Maksudnya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila cocok sebagai sumber data. Nah, selanjutnya ada purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, kita akan melakukan penelitian kualitas makanan, maka kita mengambil sampel dari orang yang ahli tentang makanan. Nah, sedangkan sampling jenuh ini bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Jadi, kalau kita ingin menggunakan ini, biasanya populasi yang kita ambil kurang dari 30 orang. Jadi populasinya relatif kecil, maka diambil semuanya. Sedangkan snowball sampling ini yang mula-mula kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju, ketika dilemparkan ke bawah, dia dari kecil kemudian membesar.